letakkan senjata kalian, mari kita bersatu, Mmm. kita jadikan sepak bola ini sebagai ajang untuk mempersatukan bangsa yang terpecah ini. Mmm. Sepak bola itu bisa juga menjadi ajang untuk menyalurkan ekspresi politik. Halo Sobat Strategis, kita kembali lagi di episode ketiga dari podcast The Strategist. Nah, dengan saya Farah Salsabila sebagai host, kita kali ini akan membahas mengenai, sepak bola, yang banyak diperbincangkan di platform-platform sosial media. Nah, terutama bagi para penggemar sejati, sepak bola dunia nih. Nah, maka dari itu kita hadirkan kali ini seorang narasumber yang merupakan penggemar sekaligus pengamat sepak bola, eee, agar saya dan kalian para penonton maupun pendengar dapat pencerahan dan ilmu lebih, mengenai sepak Mhm, bola dan kaitannya dengan identitas nasional, geopolitik, global dan juga mhm. hubungan antar negara. Nah, narasumber kita pada episode kali ini adalah Pak Syaroni Rofi. Halo Pak Roni. Halo Mbak Farah. Halo. Nah, Pak Roni ini adalah dosen pascasarjana di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, khususnya di bidang ketahanan nasional. Dan juga beliau adalah seorang sekretaris program doktor, kajian strategik dan global. Nah, Pak Roni hari ini Mhm. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Farah, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Nah kan, pada episode kali ini kita mau membahas seputar sepak bola ya. Mmm, Kalau saya sendiri sebenarnya bukan penggemar, kurang ngikutin mmm, sejujurnya. iya, Tapi saya dulu ingat pas 2010 kalau nggak salah pas Piala Dunia di Afrika itu saya ngikutin. mmm, Karena lagi hype banget gitu kan, iya. Pak. Terus kebetulan juga habis beli TV baru ya di rumah jadi lebih asik gitu nontonnya, jadi lebih Oke. semangat. Nah kalau Bapak sendiri suka menjadi seorang penggemar bola tuh dari Mhm. kapan tuh, Pak, kalau boleh tahu? Ya, sepak bola memang, olahraga para lelaki gitu ya di Iya. Indonesia. Jadi memang kultur kita di Indonesia itu, anak SD itu sudah mengenal sepak bola begitu ya, Mhm. karena itu adalah olahraga komunitas ya. Dulu di kampung saya itu bahkan ada liga kambing. Liga Kambing. Walaupun lapangannya itu di sungai gitu ya, sungai disulap jadi lapangan. Oh, sukanya cetek ya berarti ya? Iya, Oh, tapi main jadi bola nih sukanya? itu dalam rangka 17 Agustus Oke gitu. oke oke. Jadi ya dari kecil sudah suka sepak bola gitu. Mhm, Oke 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 oke. Iya sih saya juga, itu doang sih mhm, ketika Piala Dunia 2010, ikutnya pas mhm. itu, habis itu udah nggak pernah ikut lagi. Oke, Terus kalau misalnya kalau boleh tahu nih Pak, mhm. klub bola yang Bapak gemari itu apa nih kalau boleh tahu? Saya itu, mendukung Chelsea, Oke, klub Inggris ya? London ya, Heeh. Inggris. Mhm. Kalau saya apa ya, Perancis aja deh. Oke, Soalnya saya sasar Perancis. sasar Prancis, oke. Oke oke. Mmm, Nah, kita mulai aja ya Pak, mhm, kita akan mengulas seputar sepak bola. Nah kan seperti yang kita tahu, cabang olahraga sepak bola ini sangat diminati, mmm, sangat digemari oleh banyak orang, sangat bergengsi juga, iya, dan dijunjung tinggi di berbagai negara termasuk di Indonesia. mhm, Nah, sepak bola ini menurut saya memang memegang kekuatan tersendiri di dunia dan tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya mhm, negara. iya. Nah, bercermin pada hal itu, apakah sepak bola merupakan, hal yang tepat jika dijadikan simbol dari identitas nasional? Ya, jadi memang, sepak bola itu memiliki peran untuk merekatkan, masyarakat begitu ya. Ada beberapa contoh yang berhasil gitu, bagaimana sepak bola itu mampu merekatkan mereka yang sedang berkonflik ya, Mmm. seperti yang dilakukan oleh Didier Drogba ya. Jadi Didier Drogba itu adalah pemain Chelsea, dia
itu menjadi superstar Afrika dan negaranya itu sempat mengalami konflik ya, Oke oke. Pantai Gading itu ada kubu, berkuasa dan ada kubu pemberontak gitu. Mereka itu terlibat dalam perang perang sivil. Mhm. Karena mereka suka sepak bola, maka Drogba itu datang sebagai pemersatu. Oke oke Diadakanlah, oke. pertandingan, amal begitu, menghadirkan para pemain sepak bola. Mereka kumpul di lapangan begitu, kemudian, Drogba hadir di tengah-tengah kelompok yang sedang berseteru gitu Iya. ya. Karena warga Pantai Gading itu suka bola dan dia melihat Drogba, mereka merasa tidak layak bagi kita untuk berperang satu sama lain, sementara legend ya, Legend. legend kita sedang di sini gitu. Iya iya iya. Nah saat itu pesan Drogba adalah, "Letakkan senjata kalian, mari kita bersatu, Mmm. kita jadikan sepak bola ini sebagai ajang untuk mempersatukan bangsa yang terpecah ini." Oke. Akhirnya sudah, karena bola mereka bisa bersatu gitu. Oke 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 Nah oke. termasuk dulu, Afrika Selatan, dia mampu membangkitkan marwah atau derajat, bangsa Afrika melalui sepak bola gitu ya. Mmm. Makanya dulu lagunya yang terkenal itu, "It's Time for Africa." Nah itu Iya saya itu kira. yang saya tonton tuh itu. Jadi itu, heeh, mhm, Oke 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 mhm. oke. Nah tapi, terkait hal itu berarti faktanya animo sepak bola juga sangat besar ya, Pak? Betul betul. Terus, karena pertandingan sepak bola selain jadi pemersatu juga, eee, bisa dijangkau oleh Mhm. masyarakat luas, baik yang tua, yang muda. Lalu, selain pemersatu, bagaimana sih pandangan apakah ada pandangan lain, dari sepak bola yang dipahami oleh masyarakat? Ya, jadi memang, sepak bola bagi, masing-masing masyarakat itu memiliki, pandangan yang berbeda-beda begitu ya. Eee, tapi yang saya perhatikan begitu, sepak bola itu bisa juga menjadi, ajang untuk menyalurkan ekspresi politik Mmm, gitu ya. Saya ambil contoh dari dataran Eropa ya, daratan Eropa, lebih khusus Spanyol. Di Spanyol ada 2 klub besar, ada Real Madrid, Madrid ya. ada Barcelona Iya. begitu. Barcelona begitu, mengidentifikasi diri sebagai, oposisi. Sementara Real Madrid itu adalah, ruling regime gitu ya, yang berkuasa. Oke oke oke. Dalam ekspresi orang-orang Barcelona begitu, mereka melihat bahwa, Madrid itu adalah, serakah begitu ya, Mmm. dia berkuasa sewenang-wenang gitu ya. Hasil alam kita, di Katalan diambil ke apa namanya, Madrid sehingga, hasil alam kita ke sana semua gitu. Mmm. Kami, menginginkan pisah kira-kira begitu ya. Eee, Barcelona mengidentifikasi diri sebagai bangsa Katalan gitu ya, bangsa yang, kami berbeda dengan Madrid kira-kira begitu. Mmm. Nah, bagaimana cara mereka mengekspresikan ketidaksukaannya begitu, adalah melalui sepak bola. Oke. Makanya kalau ada laga, eee, Madrid versus Barcelona, kita sering mengenalnya dengan El Clasico. El Clasico. Jadi Oke oke. El Clasico itu kalau dipahami secara mendalam, itu bukan sekedar pertandingan, sepak bola antara klub Madrid dengan Barcelona. Tapi lebih dari itu adalah ekspresi, pemberontakan gitu. Ada politiknya Ada berarti ya? politiknya begitu. Makanya, eee, pertandingan El Clasico itu selalu seru, Mmm. biasanya berantem gitu Mmm, ya. mhm mhm. Di belakang layar begitu, supporter itu juga menganggap El Clasico itu adalah bagaimana kita mengekspresikan ketidaksukaan kita pada, pihak pemerintah gitu Mmm, ya. Kita ini anti mereka gitu, oke. maka diekspresikan melalui, sepak bola.
saya ketika, eee, ke Barcelona pada suatu waktu begitu, saya berkesempatan, bertemu dengan orang-orang di Barcelona. Saat itu mereka melakukan kampanye referendum, Mmm. ingin merdeka dari Spanyol. Oh, oke. Nah, saat itu begitu, eee, orang-orang Barcelona itu menggelar spanduk begitu, membuka meja petisi di ruang publik. Artinya di alun-alun kalau di kita di sekitar Bundaran HI lah ya. Dia Iya, ingin iya. merdeka dari Spanyol kira-kira begitu. Oke. Tapi yang menarik adalah, eee, mereka mengekspresikan, sikap mereka itu terbuka dan dijaga polisi, gitu. Oh. Kalau di masyarakat yang belum, apa namanya, belum terbiasa dengan perbedaan yang keras begitu, eee, ada bendera, dikibarkan selain merah putih akan dikejar-kejar, kira-kira Mmm. begitu ya. Eee, di Barcelona itu tidak terjadi. Jadi orang yang, kampanye referendum itu bebas-bebas saja begitu, bahkan dikawal polisi. Dan di rumah-rumah orang, menempel bendera Katalan begitu. Karena bendera Katalan itu beda dengan bendera Spanyol Mmm. gitu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa, apa yang terjadi kalau ada El Clasico itu adalah ekspresi politik juga di belakangnya gitu. Makanya, apa namanya, selalu saja kalau ada, pemain Barcelona gitu ya, yang tampil di publik dia selalu menyuarakan Mmm. apa aspirasi rakyat, aspirasi rakyat Katalan. Nah, di Indonesia kultur itu saya kira belum belum inilah ya, belum Oh, begitu belum ya malah meresap ya? ya, Oke. belum begitu meresap karena, di kita kan, sepak bola kita itu masih dalam proses, pengembangan begitu. Dia belum menjadi industri yang, eee, kuat begitu, belum menjadi industri yang, sehat secara industri, sehingga, pengelolaannya itu masih perlu waktu, ya. Pengelolaan di sisi supporter, Mmm. pengelolaan di sisi klub begitu ya, eee, dan pada akhirnya nanti kultur. Di kita itu belum belum pada tahap itu, gitu. Jadi Oke. saya kira gitu. Saya kira udah kuat malahan di sini. Mhm, Saya sebagai orang awam iya, ya, makanya saya mhm, kurang ngerti gitu. mhm, Mmm, tapi soal El Clasico berarti tadi mmm, perselisihan ya, kericuhan. mhm, Nah, kalau di Indonesia sendiri kan sama ya, mhm, identik juga iya, dengan perselisihan itu antar klub. Apakah sebenarnya, mmm, hal itu memang menjadi ancaman, mmm. jika dikaitkan dengan hubungan internasional? Ya, jadi memang, ada beberapa peristiwa ya di Indonesia yang saya kira begitu, berdampak pada stabilitas nasional begitu ya. Ada peristiwa di mana, ketika klubnya kalah begitu, supporternya ngamuk ke mana-mana. Iya. Dulu ada Persija, Persib. Iya, Jadi karena supporter, Persib anti terhadap, supporter Persija Persija. begitu, sehingga supporter Persib melakukan razia. Mmm. Orang-orang yang pergi ke Bandung dan plat mobilnya B, Oke. itu jadi sasaran. Sepertinya berita ini. Ya, itu sesuatu yang sebetulnya kan tidak kita inginkan begitu ya. Jadi biarlah, konflik itu diselesaikan di lapangan sepak bola dalam waktu 90 menit gitu ya. Di luar itu ya sudah kita selesai selesai gitu ya. Kita bergembira saja begitu. Tapi kalau sudah ekspresinya seperti itu, dulu kan ada supporter yang meninggal gitu karena jadi ada ekses keluar gitu. Jadi karena ada konflik, maksud saya supporternya itu belum tertib begitu sehingga, eee, mereka keluar membawa emosi, membawa dendam. Dampaknya adalah, orang yang tidak tahu apa-apa jadi sasaran. Nah, pertama, peristiwa di mana
ada salah satu supporter meninggal dunia. Setelah itu Persib kalau tidak salah itu di-ban, dilarang tampil, tampilnya itu tidak boleh dengan penonton. Itu sanksi gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya tadi, gara-gara sepak bola, masa orang yang mobilnya plat B kalau ke Bandung kena razia oleh supporter begitu. Siapapun itu plat B Siapapun itu. tetap kena gitu ya. Padahal kan, Depok itu kan platnya B juga begitu, dan orang Depok bukan pendukung Persija Iya. misalkan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu kan ini, itu tidak sehat begitu. Jadi itu, tentu saja ini perlu pembinaan supporter Iya, gitu ya, pembinaan supporter. supporter yang profesional begitu ya seperti di Inggris. Jadi, konflik itu biarlah selesaikan di lapangan begitu, setelah itu, kita bergembira saja begitu ya. Kemudian yang berikutnya tentu saja pengelolaan klub gitu ya. Mmm, Jadi kalau klub itu sudah dikelola dengan baik maka, semua orang bisa terdampak. Pemain itu bisa digaji dengan standar yang lebih baik begitu ya. iya, Para pemain itu, bisa fokus, di sepak bola begitu ya. Kalau sudah pemain itu fokus di sepak bola maka timnas kita akan baik juga. iya, oke, Dampaknya ke mana-mana begitu iya, ya. Artinya, ketika sepak bola itu dikelola dengan baik, eee, dampaknya ke mana-mana. iya, Industri dapat, supporter dapat begitu ya. Kemudian, negara ini juga aman begitu. Kan kita tidak mau gara-gara kemarin ada peristiwa Kanjuruhan ya, mmm, ada apa namanya, puluhan orang meninggal di dalam stadion, kemudian gara-gara peristiwa tersebut laga harus dihentikan. iya, Ya, jadi tidak ada sepak bola. Warga yang gandrung dengan sepak bola tidak punya tontonan. mmm, Itu karena konflik begitu. Kalau sudah konflik antar supporter, kemudian dampaknya ke keamanan, tentu saja itu akan menambah, eee, tugas bagi aparat keamanan begitu. iya. Saya kira itu dampak ininya ya, ekses dari apa namanya, sepak bola yang tidak teratur Iya, begitu. iya, Mhm. iya, iya. Berarti, ini mengingat juga ya tadi soal tragedi Kanjuruhan yang masih Mhm. hangat ya di berita-berita, terus juga saya sempat baca berita soal Mhm. kontroversi, mmm, persiapan Piala Dunia Mmm. Qatar, Ya. yang apa, orang-orang yang membangun stadionnya tuh gajinya gimana-gimana gitu. Mmm. Nah itu justru mempengaruhi ya berarti, mempengaruhi hubungan diplomatik, jadi memperlemah hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Mmm. Ya, terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar begitu ya, Qatar memang sejak awal punya niat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini harus berhasil Mmm, at any cost gitu ya. Jadi mereka punya komitmen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia untuk pertama kali di Timur Tengah harus berhasil gitu ya. Itu komitmen mereka. Sehingga, sejak awal ketika mereka bidding begitu, saat bidding mereka mengalahkan Amerika gitu ya. Itu satu pencapaian yang luar biasa. Ketika mereka lolos sebagai pemenang, tuan rumah Piala Dunia, banyak yang menyaksikan, apa mmm, bisa oke. negara Timur Tengah menyelenggarakan event sebesar ini? Apa mungkin menyelenggarakan sepak bola di suhu yang ekstrim Ekstrim. ya, Iya, iya, padang iya. pasir gitu ya, kalau panas, panas sekali, kalau dingin, dingin Dingin sekali sekali, iya. begitu. Dan itu tidak kondusif bagi sepak bola. Apa mungkin atau apakah terus dilanjutkan menyelenggarakan turnamen terbesar sepak bola di negara yang tidak punya kultur? Jadi saat itu, banyak pihak yang menyaksikan apakah Qatar ini berhasil atau tidak. Nah, Qatar menjawab keraguan, publik gitu ya, keraguan pers dengan menggenjot, pembangunan infrastruktur begitu, eee, Emir Qatar turun langsung untuk mengawal supaya pembangunan infrastruktur itu jalan on schedule gitu ya.
Jalan dengan lancar, ya. berjalan dengan lancar. Tapi ternyata dalam perjalanan ada saja faktor eksternal yang mempengaruhi, ya. Ya. Salah satunya adalah ada momentum di mana Qatar itu diisolasi oleh negara tetangga, ya. Ya, oke. Jadi Qatar itu diisolasi oleh, Arab Saudi dan koalisi negara Teluk. Oke, Karena itu kan karena kalau Timur Tengah itu kalau Saudi itu mengarahkan ke kanan, negara Teluk itu kan ke kanan. Mmm, Saudi bilang kiri, semuanya ke kiri gitu. oke oke. Nah, penyebabnya adalah menurut Saudi begitu, saat itu ya, Qatar ini terlalu dekat dengan Iran. Oke. Jadi Qatar juga dianggap banyak memfasilitasi kelompok-kelompok yang tanda kutip ekstrim Oh, gitu ya, ekstremis-ekstremis. ekstremis begitu ya. Oke. Dia menampung orang-orang yang ekstrim begitu ya. Mhm mhm. Oposisi yang diusir di Mesir dia lari ke Qatar gitu Mmm, ya. mhm mhm. Oposisi yang ada di Suriah dia lagi ke Qatar gitu ya. Jadi tampung ya, jadi Ditampung semua. tampung-tampung. Oke oke. Jadi itu yang membuat, Saudi dan kawan-kawan marah sama Qatar Iya, begitu. oke. Waduh ini Qatar ini harus diberi pelajaran begitu. Iya iya. Lebih dari itu Saudi juga mengidentifikasi bahwa Qatar ini terlalu dekat dengan Iran. Mmm. Nah kalau Qatar terlalu dekat dengan Iran nanti, bahaya bagi kita. Dia akan mengekspor, ideologi revolusi gitu ya. Mmm. Nanti kalau negara-negara Teluk revolusi berarti ada rezim berguncang. Mmm. Nah, akhirnya sudah negara-negara Teluk sepakat mengisolasi Qatar. Nah, Oke. bagaimana bentuk isolasinya? Bahan material untuk pembangunan stadion dihentikan gitu ya. Oke oke. Jadi jadi, orang yang mau bangun stadion untuk sementara materialnya dihentikan gitu, Disusahin lah ya dibuat intinya. susah Heeh, begitu. dibuat susah. Jadi, stadion-stadion yang baru selesai 50% itu harus dihentikan, karena Mmm. nggak ada bahan material. Iya. Bahan material kan diangkut dari Saudi, diangkut dari, Jordan gitu ya, Mmm. dan negara-negara tetangga. Mhm Nah, mhm. itu sanksi pertama. Sanksi lainnya adalah, fasilitas gitu ya atau, infrastruktur yang dimiliki oleh Qatar itu harus mulai ditertibkan Mhm. gitu. Misalkan, Saudi secara spesifik mengatakan bahwa, eee, tidak boleh stasiun televisi Al Jazeera ditayangkan di hotel-hotel di Saudi Mmm. gitu. Oke. Itu udah, sanksinya itu udah strict begitu. Kemudian yang berikutnya bahan pokok itu kita hentikan masuk ke, Qatar. Artinya, Qatar ini ingin diboikot. Jadi, Oh my god. biar dia tidak bisa makan itu. Jadi kalau udah dihukum barangkali dia berubah pikiran, Iya. kira-kira begitu ya. Ampun. Yang lainnya, pesawat Qatar Airways dilarang melintas ya, Mmm. dilarang masuk untuk membawa jamaah haji atau umroh ke Saudi. Oke. Jadi, sanksinya saat itu sangat, Banyak banget, spesifik iya. begitu dan banyak. Eee, Untungnya begitu, Qatar ini memiliki hubungan dekat dengan Turki. Mmm. Eee, di saat Qatar sedang kesusahan, Turki yang bantu, Turun ya. tangan. Ya, Turki mengirim, bahan pokok begitu ya. Turki mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh, Qatar. Secara politik dia juga membackup Qatar gitu. Itu yang Mmm. membuat Qatar itu bisa bernafas dan bisa survive. Mmm. Kalau saat itu tidak ada bantuan dari Turki mungkin Qatar itu bisa goyah begitu dan, Piala Piala Dunia bisa gagal, Ya ya tuh. ya ya. Nah, ada peristiwa menarik juga yang membuat Qatar ini bisa berhasil menyelenggarakan Piala Dunia. Saat itu adalah, Presiden Amerika ya di zamannya Trump Mmm. menginisiasi perjanjian The Deal of Century namanya. The Deal of Century itu kira-kira ingin menciptakan harmoni di Timur Tengah. Harmoni yang dimaksud oleh,
Trump adalah negara-negara Timur Tengah diharapkan bisa berdamai dengan Israel, Oke. ya. Jadi ini ada perjanjian, Anda tanda tangani perjanjian, nanti akan mendapatkan konsesi-konsesi gitu ya. Ada reward dari eee, apa namanya, sikap Anda. Itu yang ditawarkan oleh Trump saat itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika ternyata mempengaruhi negara-negara Timur Tengah. Saat itu Mesir terpengaruh begitu ya, Mmm. Yaman terpengaruh gitu ya. Mereka, eee, yang sebelumnya keras terhadap Israel, Luluh ya akhirnya. melunak begitu. Melunak. Termasuk Qatar gitu ya. Qatar terbantu oleh inisiasi Trump itu karena, hubungan antara Saudi dengan Qatar yang tadinya dingin ya, hubungan kedua pemimpin tadinya dingin, tidak mau angkat telepon satu sama lain, karena fasilitasi Amerika, mereka bisa duduk bersama, shake hand gitu ya, dan ya sudah, Qatar bisa fokus dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Mmm. Nah, jadi Oke itu oke. apa namanya, apa, eee, klimaks dari story ini, Oke. konflik-konflik tadi, Oke, gitu. berarti di sisi lain mendukung juga ya, mendukung, hubungan antar negara ini? Betul, Oke oke ada oke. faktor politik di belakangnya. Oke oke oke. Mhm, Lalu, mmm, soal Timur Tengah ini mhm, jadi sangat berpengaruh ya di dunia sepak bola, politik Timur Tengah ini. Terus apakah misalnya dalam suatu pertandingan, pernahkah ada, apa ya, pesan yang ingin mmm, disampaikan, oleh Timur Tengah, mmm, atau emang sekadar, kepentingan bisnis aja misalnya, mmm, berita Ronaldo yang, masuk ke klub Arab, di saat karirnya sudah berakhir ya kalau nggak mmm. salah. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya bagaimana, Timur Tengah ini membuat agenda setting ya, kita lihat dari penyelenggaraan Piala Dunia. Mhm, Pada saat opening begitu, Qatar itu mampu mengemas, acara pembukaan itu penuh dengan pesan-pesan yang sangat menyentuh. Jadi mereka punya pesan yang ingin disampaikan kepada dunia. mhm, Pesan pertama adalah Qatar menunjukkan diri sebagai negara yang bisa menjaga stabilitas. Oleh sebab itu, ketika pembukaan dia mengundang secara khusus Presiden Turki, mhm, Pangeran MBS dari Saudi, kemudian pemimpin Mesir begitu, mereka didudukkan dalam posisi yang berjejeran, bersebelahan gitu. mhm. Jadi Qatar ingin mengirim pesan bahwa, Qatar itu pemain penting di kawasan. Jadi untuk urusan stabilitas kami bisa, bersinergi dengan pemimpin di kawasan begitu. Mmm, Itu poin pertama. Poin kedua adalah di saat pembukaan Piala Dunia, Qatar itu menampilkan satu scene yang menarik saya kira, eee, ada aktor Hollywood, siapa namanya tuh, Morgan Freeman bukan ya Morgan yang Freeman. tua. Jadi, aktor Hollywood di satu sisi, di sisi lain ada, eee, apa namanya, kalangan difabel dari, Timur Tengah begitu, mereka didudukkan dalam posisi yang bersamaan, kemudian mengutip ayat Al-Qur'an. Mmm. Nah, Oke. jadi ayat yang ditampilkan itu adalah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Ya, bahwasanya Tuhan itu tidak melihat kamu berdasarkan fisikmu, Mmm. gitu. Bahwa Oh, kita ini oke oke. dilihat dari sisi keimanan kita. Jadi Oke. fisik itu apalah ya, jadi, Anda fisiknya sempurna atau tidak itu bukan urusan. Mau rasnya apa segala Ya, macem, oke. jadi, Tuhan melihat hati Anda begitu. Mmm. Begitu juga dengan aspek lainnya,
Tuhan menciptakan kalian itu beragam suku, bangsa, ras, dan etnis begitu. Nah, jadi saat itu saya kira pesan yang disampaikan Piala Dunia di Qatar begitu sangat spesifik begitu di tengah masyarakat yang saat ini gitu ya saling curiga gitu Iya. ya, saling membenci satu sama lain begitu, tidak ada dialog Iya begitu iya ya. iya. Tapi Qatar gitu ya mampu menyisipkan pesan di situ gitu ya. Di tengah sorotan kamera Iya, yang saat itu memang memecahkan rekor menurut FIFA ya. oke. Jadi penonton terbesar terjadi pada Piala Dunia Qatar. Qatar gitu. Mhm. Oke. Tadi yang berita mengenai Ronaldo Mmm, itu, apakah itu hanya sekadar kepentingan bisnis atau mmm. gimana pandangan Bapak? Ya, buat para fans Ronaldo begitu ya, karena di sepak bola ini ada 2 mazhab ya, Oke. mazhab Ronaldo, ada mazhab Messi, Iya. ya. Jadi Ronaldo ini memiliki pendukung fanatik gitu ya, Messi juga memiliki pendukung fanatik. Iya. Di saat, Messi keluar sebagai pemenang atau juara Piala Dunia, GOAT ya. menjadi GOAT GOAT gitu, ya, GOAT. GOAT, itu membuat pendukung Ronaldo kebakaran jenggot, kira-kira begitu Iya ya. iya iya iya. Artinya, Messi ini sudah menyempurnakan portofolionya, Iya. dia juara dunia begitu ya. Sementara di sisi lain, Ronaldo gugur di fase, semifinal gitu Iya. ya. Jadi gugur pulang lebih awal lah kira-kira begitu. Suasana ini, eee, merembet gitu ya ke netizen gitu ya. Jadi netizen saling hujat lah ya, Iya. artinya, Messi sudah officially GOAT gitu ya. Sekarang Ronaldo bagaimana begitu Heeh, ya, nasibnya gimana dia? nasibnya bagaimana? Apalagi di, ujung-ujung cerita Ronaldo ini kesusahan mencetak gol, Mmm, sering di bangku cadangkan di, Manchester United iya. begitu, sering dibully. Mhm. Itulah, apa namanya, story, Ronaldo di masa comeback-nya di Inggris begitu. Nah kemudian di tengah-tengah itu ada minat dari Timur Tengah. Jadi, di tengah-tengah gegap gempita, penyelenggaraan Piala Dunia begitu, Ronaldo hadir dengan berita, headline news begitu ya, memutus kontrak dengan MU, MU. kemudian, melanjutkan karir di Klub Arab ya? klub Arab, An-Nassr namanya ya, Al-Nassr. di Saudi. Iya. Jadi, Ronaldo Dia terbang ke Saudi dengan eh, gaji yang fantastis. Jadi kan ya, bahkan peraturan di iPhone bisa dibengkokkan. Betul tuh. Terus yang saya baca, ya. Jadi pertama untuk orang yang usia tidak produktif gitu ya, gaji sebesar itu terlalu mahal gitu ya. Karena Ronaldo itu kan sudah mendekati 40 tahun ya. Kalau di Eropa kan 35 itu sudah usia pensiun gitu. Eh, Usia produktif itu kan 27 tahun dan dia akan mendapatkan gaji tertinggi. Tapi Ronaldo punya cerita berbeda. Justru di saat dia tidak produktif, di saat dia pensiun, dia diganjar gaji sangat besar begitu ya. Jadi 1 detik saja dia mendapatkan 250.000 misalkan begitu ya. Jadi 1 detik saja Mhm. Ronaldo mendapatkan 250.000 begitu. Iya. Sehingga membuat orang tercengang-cengang begitu dan, pendukung Ronaldo juga mengamini, ya ini juga bagian dari, eee, apa, kehususan betapa spesialnya Ronaldo Iya. kira-kira begitu ya. Di mana pun dia selalu diulu-ulukan begitu. Iya. Nah, apa yang dilakukan Saudi tentu saja bukan sekedar, membeli pemain begitu ya, tapi dia melihat publisitas bahwa Ronaldo ini, ke pun dia pergi, dia akan diikuti sorot kamera. Saya kira yang dilakukan Saudi adalah dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa, Saudi itu ada sepak bola. Di Mhm. Saudi ada sepak bola, Oke. ada turnamen begitu, dan kami mampu meng-hire
pemain dengan angka yang sangat fantastis. Iya, fantastis. Harapannya nanti pemain-pemain lain, sekelas Messi kalau ke Saudi mungkin itu akan Tertarik menjadi ya. ada magnet begitu. Jadi itu yang dilakukan oleh, Saudi. Nah, secara umum gitu saya melihatnya Saudi ini ingin menunjukkan bahwa, Saudi juga punya niat untuk masuk ke, sepak bola gitu ya. Mereka ingin mengikuti jejak Qatar Mmm, ya, karena Qatar lebih dulu, berinvestasi gitu ya di sektor-sektor yang, mmm, tidak mainstream. Karena kan selama ini, investasi, Timur Tengah itu didominasi, oleh sektor, minyak mmm, gitu ya, minyak dan gas lah ya. Nah sekarang ada kecenderungan mereka melihat sisi yang lain. Mereka ingin melirik sektor jasa. Jadi, Saudi sendiri memang, di bawah kepemimpinan MBS ya, pangeran muda Mohammed bin Salman, mereka itu punya komitmen untuk mengalihkan, 1% ya, saham Aramco dijual ke publik, hasil penjualan nanti akan digunakan dananya untuk investasi sektor jasa. mmm, Makanya kan, Saudi itu sudah mengembangkan, kawasan khusus, Naumi namanya. Nanti di Saudi itu, eee, orang dari luar negeri, yang turis-turis yang berbikini bisa, di situ gitu gitu, ya, khusus di difasilitasi. situ aja. Ada Naumi itu. Jadi Saudi ingin memfasilitasi itu gitu ya. Kemudian, investasi lain ya tentu saja dengan membeli klub sepak bola. Mmm, Jadi mereka itu sudah membeli Newcastle United di Inggris. Kemudian, belakangan ya sudah, kehadiran Ronaldo itu juga saya kira bagian dari skenario ya, strategi mmm, mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa, Saudi sudah berubah, Saudi lebih modern, Saudi terbuka begitu, Saudi tidak kalah dengan Qatar. iya iya Itu saya iya. kira pesannya. Oke, berarti di sini ada tujuan untuk, Mmm, meningkatkan citra positif ya di mata dunia melalui sepak bola. betul, Saudi di era MBS memang ingin menunjukkan citra, Saudi yang berubah. Mmm, Ya, jadi Saudi ingin dicitrakan menjadi, negara modern, negara moderat, negara terbuka begitu. Makanya proyek-proyek tadi itu digenjot, seperti mmm, yang saya sebut Naumi tadi, ada kawasan khusus, setiap orang bisa masuk di situ begitu ya, mmm, eee, seperti Dubai lah ya. Jadi mereka ingin melahirkan Dubai-Dubai baru. Jadi itu yang dilakukan oleh, Saudi. Kemudian tadi, ada pengecualian buat Ronaldo dan pasangannya, itu juga, saya itu, kira gitu ya, Saudi permisif. iya, Oke, kita menciptakan brand baru begitu dengan, at any cost lah ya, dengan ada kompromi, compromise, ada iya iya, kompromi. betul betul Heeh, betul betul betul. Oke oke oke. Jadi kan berarti kalau misalnya, mmm, keberhasilan mhm, tim sepak bola nasional itu kan bisa memperkuat citra positif ya, mhm, citra citra positif negara di mata dunia. Nah mhm, itu kalau keberhasilan. Sekarang kita bahas mengenai kegagalan, mmm, yang misalnya kalau dari pertandingan, terjadi kekalahan, kericuhan, kembali oh kericuhan iya, lagi ya. Nah, karena ini saya kenapa nanya ini lagi, karena mau mengaitkan dengan, Piala Dunia U20 yang akan mmm, diselenggarakan di Indonesia ya. oke, Nah itu, apakah menurut Bapak Indonesia sudah siap menghadapi hal itu, terutama dari segi edukasi terhadap mmm. supporternya, terus terhadap pihak berwajibnya juga, itu bagaimana pandangan Bapak? Ya, sebetulnya kita ingin menantang ya, menantang pemerintah untuk tidak hanya U21 atau U20 ya, tapi Mmm. kalau bisa Piala Dunia yang dewasa gitu ya. Mmm. Karena kan, Piala Dunia itu ada unsur politiknya gitu ya, ada unsur ekonominya juga. Jadi, negara yang berhasil menyelenggarakan, event sepak bola ya, seperti yang dilakukan Qatar,
itu ternyata turunannya banyak sekali begitu, dampak ekonominya luar biasa begitu ya. Nah sekarang, mmm, ya untuk menjadi, tuan rumah Piala Dunia mungkin itu mimpi mimpi yang panjang ya, tapi ya dengan adanya U20 paling tidak inilah Mulai dari situ dulu mulai ya. dari situ dulu. Siapa tahu setelah 20 nanti naik ke 25 Iya. begitu ya, baru nanti terakhir di dewasa Iya. begitu ya. Nah, dengan adanya event U20, memang ini tidak begitu populer begitu ya, siarannya pun tidak begitu, apa namanya, tidak menjadi perhatian penonton sepak bola dunia begitu ya. Tapi sebagai tuan rumah tentu saja itu sebagai credit point. Jadi ketika Indonesia menjadi, tuan rumah, Piala Dunia U20, maka FIFA akan membuat catatan. Kalau Indonesia berhasil berarti Indonesia ini memang memiliki, kemampuan untuk menyelenggarakan event sepak bola gitu ya, taraf internasional. Kemudian yang kedua adalah semakin banyak event, olahraga yang, levelnya internasional di Indonesia, itu akan membuat stakeholder ya, para pihak yang terlibat itu terbiasa dengan event internasional. Mmm, ya ya ya. Polisinya terbiasa mengamankan, delegasi internasional begitu ya, wasitnya, wasit kita begitu ya, Iya. kalau dilibatkan dalam, pertandingan internasional, maka mentalitasnya akan meningkat begitu. Nah kemudian supporter gitu ya, supporter juga akan melihat, ini loh cara menjadi supporter yang sesuai standar FIFA, kira-kira begitu ya. Jadi, turunannya banyak sekali, dampaknya banyak sekali. Tapi, di luar itu tentu saja ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena kalau, event Piala Dunia U20 gagal, itu juga pertaruhan Iya. ya, mempertaruhkan citra bangsa Indonesia begitu Iya. ya. Jadi jangan sampai, kita diberi, kepercayaan untuk menggelar Piala Dunia U20, itu menjadi citra negatif bagi Negatif. kita begitu ya. Iya. Oleh sebab itu ya, semua pihak punya kepentingan untuk memastikan, event ini berjalan, lancar saya kira. Oke oke oke. Oke kalau gitu. Berarti, terkait FIFA dan Mhm, Asosiasi mhm. Internasional Sepak Bola, bagaimana sih sepak bola, seperti tadi Piala Dunia FIFA mempengaruhi politik global? Ya, terkait dengan FIFA begitu ya, memang ada hal menarik di dunia sepak bola ini. Jadi, sepak bola itu memiliki dunianya sendiri. Dia memiliki hukumnya sendiri, Punya kekuatannya sendiri. kekuatannya sendiri. Eee, Federasi kita, PSSI, Ya, itu tidak boleh dicampuri urusannya oleh Kemenpora. oke. Tapi Kemenkumham tidak boleh mencampuri urusan PSSI ya, tapi calon iniannya Menpora bukan ya? sebagai calon, Iya. ya. Jadi pemerintah itu diharapkan, eee, stay away Mmm, from, federation begitu ya. Jadi PSSI itu harus netral dari, intervensi politik gitu. iya. Jadi PSSI diharapkan, eee, bekerja berdasarkan norma yang mereka bangun sendiri begitu. Mmm, Dulu kita pernah di-ban oleh FIFA gitu ya, iya. karena unsur politiknya terlalu kuat masuk begitu. Menpora masuk gitu ya, Iya. itu yang membuat, Indonesia sempat di-ban ya untuk beberapa periode. Eee, karena ada pengalaman pahit di masa lalu, pemerintah Indonesia kan sekarang lebih berhati-hati, Mmm, tidak mau mencampuri urusan PSSI itu terlalu jauh. Nah artinya, PSSI itu punya statuta, ya statuta yang, tunduk dan patuh pada, federasi, FIFA begitu ya. Eee, Kemenpora atau Menpora mencalonkan diri itu kan, urusan lain ya. Jadi Mbak Farah kalau mencalonkan diri juga bisa begitu. Artinya semua orang bisa mencalonkan diri begitu, sepanjang dia tidak menginstruksikan begitu ya. Jadi, PSSI menjadi subordinat, itu yang dilarang oleh FIFA. Secara umum begitu ya,
FIFA ini menjadi organisasi yang powerful, ya, karena dia, punya kekuatan begitu, eee, karena orang suka sepak bola begitu ya, sehingga orang respect pada organisasi ini, Hmm. gitu. Nah, di balik itu ada hal menarik juga dari, eee, presiden ya, presiden FIFA saat ini ya, Giorgio Infantini gitu, eee, di saat penyelenggaraan Piala Dunia saya kira. Hmm. Ada perkataan menarik dari dia gitu, eee, dia ingin menjawab pesimisme pers Eropa atau pers barat terhadap Qatar begitu. Hmm. Jadi saat itu, eee, presiden FIFA menggelar konferensi pers begitu sebelum kick off ya, sebelum pembukaan ada sesi khusus, eee, untuk pers internasional begitu Internasional. ya, konferensi pers dan tidak ada tanya jawab, satu arah begitu ya. Hmm. Presiden FIFA mengatakan bahwa kita sebagai federasi itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua memiliki hak yang sama, Iya. ya. Eropa gitu atau barat perlu minta maaf kepada komunitas internasional atas apa yang pernah dilakukan 1000 tahun yang lalu. Menurut dia gitu ya bahwa di masa lalu, rasisme di Eropa itu begitu mengerikan. Iya, iya. Saya, kata presiden FIFA saat itu, ketika, hidup di Swiss, karena saya orang Italia, saya sampai di Swiss, dia mengatakan, saya itu dibully karena saya Hmm. orang Italia, terus saya warna kulitnya beda begitu, Hmm. saya botak katanya gitu, artinya saya, tanda kutip "dimusuhi" begitu. Jadi refleksi dari itu, dia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Iya. Jadi tidak boleh masyarakat itu dibiarkan mengulangi kesalahan yang sama, gitu Iya, ya. betul, betul. Kita perlu mendidik orang lain itu dengan cara yang lebih sopan. Iya. Kalau kita ingin didengarkan oleh orang lain, maka kita harus memberi tahunya secara sopan santun, Iya. bukan dengan melabrak, kira-kira begitu ya. Ibaratnya dia ingin mengatakan begini, bahwa anggaplah Eropa itu sudah maju, anggaplah Eropa itu sudah mencapai peradabannya yang lebih maju, begitu. Hmm. Sementara di sisi lain, timur atau Timur Tengah ini dianggap masih terbelakang. Hmm. Nah, sekarang kita, Eropa ini ingin mengajar mereka Oh, iya, iya. bagaimana peradaban, Iya, iya. bagaimana Toleransi, toleransi, kerjasama. bagaimana hukum. Iya. Ya sudah, itu butuh waktu. Itu Hmm. kata Oke. presiden FIFA saat itu ya. Dia ingin mengatakan bahwa, berilah kesempatan pada Qatar untuk menunjukkan bahwa mereka ini juga bisa, Hmm. mereka ini juga mampu begitu ya. Mereka punya kultur, mereka punya peradaban yang perlu kita lihat dan dengar begitu. Dia secara spesifik mengatakan, "Hentikanlah kemunafikan." Hmm, mhm. Jadi Hmm. kata-kata hipokrit itu menjadi headline news Oke, ya. oke, oke. Presiden FIFA me mengkritik Eropa saat itu Hmm. dan tentu saja karena Qatar, mendapatkan, public relation dari presiden FIFA, Qatar tentu saja pasti senang gitu. Saya Iya. tidak perlu menjelaskan panjang Iya, lebar iya. karena cukup presiden FIFA yang menjelaskan kepada publik Iya, internasional iya, gitu. iya, iya, iya. Itu saya kira, peran FIFA yang sangat, menarik ya pada, tahun-tahun ini gitu. Untuk mempromosikan kerjasama dan toleransi. Betul, heeh. Oke, oke, oke. Eh, boleh Pak terkait hal itu Mhm, lagi, terkait toleransi dan kerjasama, Bapak, Pak Roni mhm, berikan closing statement, oke, khususnya untuk, orang-orang Indonesia nih, mmm. yang gemar sepak bola, supaya bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya terkait sepak bola gitu. Ya, eee, tentu saja terkait dengan sepak bola, banyak hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari begitu Mmm. ya. Jadi sepak bola itu adalah hiburan rakyat gitu, sepak bola itu adalah kompetisi,
Kultur juga. Sepak bola itu adalah kultur, bola mengajarkan fair play begitu. Jadi sejak kecil anak-anak SD itu sudah mengenal sepak bola. Mhm. Ini adalah olahraga yang biaya murah begitu, fasilitasnya tidak mahal sehingga, ini perlu dikelola dengan baik. Karena ini menyangkut banyak hal. Kita mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang fair play begitu ya, menghormati temannya, menghormati hukum di lapangan begitu ya. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana supporter bertindak semestinya begitu ya. Iya. Ini juga mengajarkan bagaimana ada organisasi sepak bola, ada organisasi klub gitu ya. Kemudian pada level yang lebih makro, keberadaan sepak bola itu akan membantu perputaran ekonomi masyarakat. Mmm. Di situ ada perputaran ekonomi dan tentu saja kalau industri sepak bola ini dikelola dengan baik, itu akan berdampak bagi ekonomi nasional, Membangun negara ya. membangun negara begitu ya. Jadi, negara-negara Eropa, saat ini karena klub-klubnya sudah profesional begitu sehingga, mereka menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pajak dari klub-klub sepak bola itu mampu ya, membantu, perekonomian negara. Saya kira itu Mmm. pelajaran penting atau menarik dari, yang dilakukan oleh negara-negara di luar sana. Mmm. Dan terakhir begitu, eee, ternyata di balik bola ada politik, Iya, ada geopolitik di belakangnya. iya. Bahwa, sepak bola itu berkaitan langsung dengan reputasi nasional. Sehingga Qatar menjadikan sepak bola itu untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa, sepak bola bisa menjadi instrumen diplomasi gitu ya Mmm. bagi masyarakat luas. Saya kira itu yang Oke, perlu kita oke. pelajari dari, sepak bola. Iya, betul, Begitu betul, Mbak betul. Farah. Betul, betul. Setuju sih saya. Mhm mhm. Oke, kalau gitu, ini udah jadi akhir dari diskusi kita hari ini, Pak. Mhm. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Farah. Mhm. Ini benar-benar diskusi yang menarik sih soal sepak bola dan juga membuka wawasan saya mengenai Mhm sepak mhm. bola. Jadi sobat strategis, Mhm. kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau saran, baik itu terkait sepak bola atau hal-hal lainnya, boleh banget, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga Mhm. likes-nya dan follow juga akun-akun media sosial kami, yaitu Mhm. Instagram SKSG_UI dan juga YouTube-nya Sekolah Kajian Strategis dan Global UI. Jadi sekian dan terima kasih.